Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 2081, Kapak Ilahi muncul. Dua pembangkit tenaga tertinggi setengah langkah berdebat tanpa henti. Dari percakapan mereka, serta darah yang tersisa di sudut mulut wanita tua Jin, itu semua membuktikan bahwa si Batian memiliki keunggulan mutlak dalam pertempuran barusan. Awalnya, Gunung Suci Surga bukanlah lawan dari pasukan koalisi dari 6 kekuatan utama. Wanita tua Jin adalah satu-satunya harapan mereka. Akibatnya, bahkan orang terkuat di Gunung Suci Surga bukanlah tandingan musuh. Semua murid Gunung Suci Surga mau tidak mau berpikir sedih di dalam hati mereka. Mungkinkah langit akan menghancurkan gunung salju surgawi mereka? Bahkan jika harta itu diserahkan, musuh dapat membunuh dan membungkamnya. Di ujung murid Gunung Suci Surga, Madonna Blaze sedang menyembuhkan Ameratang. Setelah memulihkan 7 atau 8 poin, Madonna Blaze berkata dengan suara rendah. Amera, bahkan leluhur bukanlah lawan si Batian. Saya khawatir Gunung Suci Surga akan hancur kali ini. Jika kita bertarung lagi nanti, saya akan buat sesuatu untukmu. Jika Anda memiliki kesempatan untuk melarikan diri, Anda harus melakukan yang terbaik untuk melarikan diri dalam kekacauan. Jangan suka berkelahi, apalagi memikirkan hidup dan mati dengan Gunung Suci Surga. Anda masih muda. Kapan Anda memiliki kekuatan di masa depan, Anda dapat membangun kembali kemuliaan Gunung Suci Surga. Puan, saya tidak akan pergi. Saya ingin bertarung berdampingan dengan Anda. Amera menolak. Omong kosong. Dengan kekuatanmu, tetap di sini hanya akan mengalihkan perhatian guru. Hanya jika kamu melarikan diri lebih dulu, bisakah aku melepaskannya dan bertarung, tegur Madonna. Tapi, Amera ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Madonna. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sudah diselesaikan seperti itu. Saya akan menciptakan kesempatan bagi Anda untuk melarikan diri ketika saatnya tiba. Anda harus merebutnya. Ingat, jangan suka berkelahi. Ya, Puan. Amera menjawab dengan enggan. Dia tidak ingin meninggalkan guru dan pergi, dan guru sangat baik padanya. Tapi dia juga mengerti di dalam hatinya. Jika saya di sini, saya hanya akan menyakiti tuanku. Dalam pertempuran barusan, Tuan ditampar oleh musuh karena dia menyelamatkannya. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di benak Ameratang, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Selama periode waktu ini, mereka secara aktif bersiap untuk menghadapi pasukan koalisi dari 6 kekuatan teratas di galaksi yang luas. Lupa satu hal. Amera masih dapat mengingat dengan jelas semua yang terjadi di Brea Kingstar setengah tahun yang lalu. Ketika David hendak pergi, bukankah dia memberikan 2 kotak kayu kepada tuannya, mengatakan bahwa mereka akan dibuka jika ada bahaya, sehingga krisis dapat diselesaikan. Belakangan, mereka berdua belajar untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak menemukan ciri khusus dari kotak kayu itu, jadi mereka tidak mengambil hati dan meninggalkannya. Meskipun Master dan Magang tidak mengatakan apa-apa, mereka berdua berpikir bahwa David hanya membuat alasan untuk tidak ingin membantu. Bagaimanapun, kami hanya bertemu secara kebetulan. David terlihat sangat muda, dan kekuatannya diperkirakan berada di tahap penguasa alam abadi. Seberapa kuat benda yang dia buat dengan tangannya sendiri. Namun, Gunung Suci Surga kini telah mencapai momen hidup dan mati. Mengapa tidak mengeluarkannya dan mencobanya? Bagaimana jika berhasil? Puan, apakah Anda masih ingat apa yang terjadi di Brea Kingstar setengah tahun yang lalu? Amera tiba-tiba bertanya. Tentu saja aku ingat. Ada apa? Madonna membeku setelah selesai berbicara. Jelas dia memikirkan 2 kotak kayu yang dipersembahkan oleh David. Mera, maksudmu 2 kotak kayu yang David berikan saat dia pergi? Amera mengangguk. Bukankah kita menganalisisnya nanti? Ini adalah 2 kotak kayu biasa. David hanya membuat alasan. Meskipun dia berasal dari peradaban tingkat ke-7, dia masih muda dan kekuatannya terbatas. Puan, Anda tidak akan membuang kedua kotak kayu itu, bukan? Itu tidak benar. Hanya saja menurutku itu tidak ada gunanya. Musuhnya adalah si Batian, eksistensi tertinggi setengah langkah. Bahkan leluhur bukanlah lawan. Dia adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di dunia galaksi yang luas. Puan, jam berapa sekarang? Ini adalah masalah hidup dan mati seluruh Gunung Suci Surga. Apakah itu berguna atau tidak, tidak apa-apa untuk mencobanya. Bahkan jika tidak berguna, kita tidak akan rugi, kan? Petik 2. Sementara Tuan dan murid berbicara, si Batian benar-benar kehilangan kesabarannya. Nenek Jin, karena kamu begitu terobsesi dengan itu, kamu tidak bisa menyalahkanku karena kejam. Setelah si Batian selesai berbicara, aura milik tingkat tertinggi setengah langkah dari alam abadi meletus, membuat semua orang di bawah alam abadi di puncak Gunung Suci Surga bergetar, kesulitan bernapas, perasaan tercekik.
Ini adalah kekuatan dari tingkat tertinggi setengah langkah dari alam abadi, dan hanya yang kuat yang telah melangkah ke alam abadi yang dapat menolaknya. Si Batian, kamu terlalu licik, teriak Ni Jin. Napas dari level tertinggi setengah langkah yang sama meledak untuk melawannya. Keduanya saling memukul di udara. Boom! Buntut yang kuat menyebar, menyebabkan orang-orang di puncak gunung menjadi terbalik seketika. Beberapa orang dengan kekuatan rendah langsung terpanas sampai mati. Madonna Bryce melindungi Amera dan mundur dengan cepat. Dua pembangkit tenaga tertinggi setengah langkah sedang bertarung, dan bahkan dia tidak bisa mendekat. Puan, cepat keluarkan kotak kayu yang dikirim David, buka segelnya dan coba lihat apakah itu berhasil, desak Amera. Tunggu sebentar lagi, jawab Madonna Bryce. Jika kamu menunggu lebih lama lagi, Patriark akan dikalahkan. Amera Tang menjadi cemas. Jangan khawatir, Patriark dan si Batian sama-sama berada di level tertinggi setengah langkah. Bahkan jika si Batian lebih kuat, dia tidak bisa membunuh Patriark. Selain itu, Patriark masih memiliki kartu hall yang tidak berguna. Kartu hall apa? Lihat benar, Patriark pasti tidak tahan lagi. Orang-orang di puncak gunung mundur ke tepi untuk memberi ruang bagi dua pria kuat yang mewakili kekuatan tempur terkuat di galaksi yang luas. Nyonya Jin dan si Batian bertarung bersama lagi. Ada gemuruh konstan di puncak gunung. Kejutan itu membuat darah semua orang melonjak. Masing-masing mencengkeram dadanya kesakitan. Kekuatan Amera juga sangat rendah, tetapi perawatan tuannya Madonna Bryce tidak terpengaruh. Si Batian mengecam wanita tua Jin dengan satu pukulan, alih-alih mengejarnya, dia berdiri di udara, memancarkan aura supremasi. Nenek Jin, kamu sudah tua, kamu bukan tandinganku, terima takdirmu. Serahkan harta karun itu, atau aku akan meratakan gunung suci surga dan salju. Berdiri dari tanah, wanita tua Jin menunjukkan sikap menyeramkan tersenyum. Benarkah, si Batian, aku tahu apa yang kamu tunggu. Jika itu masalahnya, maka aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menolak harta dari gunung suci surgaku. Begitu kata-kata itu jatuh, Ni Jin mengangkat kepalanya dan mengeluarkan seteguk darah. Darah mengembun di udara, membentuk rune aneh, memancarkan semburan cahaya merah. Nyonya Jin terus mengubah gerakannya, dan akhirnya mengulurkan tangannya. Rune berdarah terbang menuju satu-satunya puncak yang terangkat di puncak gunung suci surga, dan kemudian menghilang di mata semua orang. Segera setelah itu, puncak gunung naik dari tanah, memancarkan cahaya merah, dan perlahan mulai berubah, akhirnya menjadi kapak super raksasa. Si Batian memandangi kapak raksasa berdarah itu, dan wajahnya langsung menunjukkan kegembiraan. Dia sudah lama tidak melakukan tindakan kejam, yang dia tunggu-tunggu adalah saat ini. Kapak magis gunung suci surga untuk menekan keberuntungan akhirnya muncul. Bab 2082, mendapatkan kapak ilahi. Kapak raksasa merah muncul di udara, memancarkan aura yang kuat. Nyonya Jin dan semua murid gunung suci surga menunjukkan tatapan fanatik. Puan, apakah ini harta dari gunung suci salju surgawi kita? Amera bertanya, menatap kapak merah raksasa di langit. Gunung suci surga kami telah mencapai pencapaian dan skala hari ini. Kapak ajaib ini sangat diperlukan. Sejak didirikan, Gunung Suci Surga telah berjalan lancar, dan murid serta murid telah muncul dalam jumlah besar. Dari yang tidak diketahui sekte kecil ini telah menjadi tempat suci nomor satu di galaksi yang luas. Jawab Madonna Bryce dengan mata berapi-api. Puan, karena kapak ilahi ini sangat kuat, mengapa Gunung Suci Surga saya jatuh ke dalam keadaan seperti itu? Apakah tidak mampu menekan keberuntungan? Tanya Amera bingung. Ada gempa bumi beberapa dekade yang lalu, dan sejak itu, Gunung Suci Surga mulai menurun. Pertama, para murid terus mengalami kecelakaan di luar, dan bahkan eksekutif senior Gunung Suci Surga, karena berbagai alasan, kematian, cedera, dan cedera telah menyebabkan situasi saat ini, dan tidak ada yang tahu alasan spesifiknya. Nenek moyang mengorbankan kapak dewa, dapatkah dia mengalahkan si Batian? Jika si Batian hanya setengah langkah dari yang tertinggi tingkat kekuatan, tidak diragukan lagi, jika kamu takut, kamu takut. Madonna Bryce belum selesai berbicara. Perubahan baru telah terjadi di medan perang. Wanita tua Jin berubah menjadi raksasa, memegang kapak raksasa berdarah, dan menebas si Batian dengan kekuatan luar biasa. Semua orang di puncak gunung dengan gugup menatap sosok dan kapak raksasa berdarah di langit. Melihat wanita tua emas menggunakan tubuh emas dari hukum abadi dan mengendalikan kapak dewa untuk menyerang dirinya sendiri, kulit si Batian tiba-tiba berubah, dan dia tertawa memekakkan telinga. Hahaha, Nyonya tua Jin, kamu benar-benar tertipu. Yang aku inginkan adalah saat kamu mengorbankan kapak dewa. Kapak dewa tentu saja merupakan benda dewa, dan kekuatannya tak tertandingi. Sayangnya, dengan kekuatanmu, kamu masih tidak bisa menggunakan kapak dewa. Berikan padaku. Aku akan mengambilnya dan membuatnya terkenal di surga dan dunia, hahaha.
Jelas, si Batian sudah lama bersiap untuk penampilan kapak ilahi. Dengan kata lain, dia telah berbelas kasih sepanjang waktu, hanya untuk menunggu Ni Jin mengorbankan kapak ajaibnya. Sekarang tujuannya telah tercapai, dia tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatannya. Boom! Momentum yang lebih kuat dan mendominasi tiba-tiba meletus dari tubuh si Batian. Dibandingkan dengan kelas tertinggi setengah langkah, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat. Semua orang yang hadir tercengang. Mereka berpikir bahwa tingkat tertinggi setengah langkah adalah kekuatan penuh si Batian, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa si Batian adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang nyata. Perbedaan antara tingkat tertinggi dan tingkat tertinggi setengah langkah tampaknya hanya setengah langkah, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Semua orang di Gunung Suci Surga tertegun. Si Batian, seorang pencuri, sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Bisakah leluhur mengatasinya? Jika tidak, hari ini mungkin menjadi akhir dari Gunung Suci Surga. Bahkan wanita tua Jin, leluhur Gunung Suci Surga yang berada di medan perang, terkejut. Semua orang tidak punya waktu untuk memikirkannya. Kapak raksasa berdarah telah mengenai kepala si Batian. Mengenai kapak ilahi ini, bahkan jika si Batian mengungkap kekuatan kelas tertinggi, dia tidak berani ceroboh sedikit pun. Untungnya, hanya Supreme setengah langkah yang memanipulasi kapak ilahi, jika tidak, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Dengan tangan terangkat di atas kepalanya, si Batian hendak mengambil kapak dengan keras. Boom! Terdengar suara keras. Tubuh kecil si Batian langsung dihancurkan ke tanah oleh kapak raksasa, dan debu yang tak terhitung jumlahnya diaduk pada saat bersamaan. Sama seperti semua orang menunggu debu menghilang dan melihat situasi si Batian. Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Lepaskan aku. Kapak raksasa berdarah itu diangkat ke udara sedikit demi sedikit. Meskipun Nyonya Jin mencoba yang terbaik untuk menekannya, itu tetap tidak berguna. Saat kapak diangkat dari tanah sedikit demi sedikit, debu menyebar, memperlihatkan seluruh medan perang. Saat ini, si Batian berubah menjadi raksasa, memegang kapak raksasa berdarah di kedua tangan, dan mengangkatnya. Wanita tua emas, saya mengatakan bahwa dengan kekuatan Anda, sulit untuk melepaskan kekuatan kapak ilahi. Anda harus memberikannya kepada saya. Saya akan membawanya ke depan, si Batian berkata dengan penuh semangat. Si Batian, kamu sedang bermimpi. Aku tidak akan menyerahkan kapak kepadamu. Wanita tua Jin sangat marah. Kapak ilahi adalah harta Gunung Suci Surga miliknya. Kapak itu dibeli oleh pendiri Gunung Suci Surga sebagai ganti nyawanya. Si Batian tidak boleh membiarkan si Batian berhasil. Sungguh, ini di luar kendalimu. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak mengungkapkan kekuatan tingkat tertinggi, mengalahkan atau bahkan membunuhmu? Aku hanya menunggumu untuk mengorbankan kapak dewa. Sekarang kapak dewa telah dilepaskan, aku, si Batian, akan dengan bantuan kapak dewa, aku telah terbang ke langit sejak saat itu, berjalan keluar dari galaksi yang luas, dan melintasi alam semesta, tidak ada yang bisa menghentikanku, hahaha. Si Batian tertawa liar. Nyonya Jin berusaha sekuat tenaga untuk mengambil kembali kapak itu, tetapi kapak itu tidak bergerak sama sekali karena si Batian meraih ujung lainnya. Saat tawa itu menghilang, si Batian berteriak lagi. Menyerah. Pada saat yang sama, kekuatan milik tingkat tertinggi disuntikkan ke kapak. Itu membuat warna darahnya lebih merah cerah. Wanita tua Jin hanya merasakan rasa sakit yang membakar di tangan yang memegang kapak, memaksanya untuk melepaskannya. Si Batian menyambar kapak dewa, dan memegang gagang kapak dengan tangan kanannya, aura seluruh orangnya naik tajam lagi, dengan aura menjadi satu-satunya di dunia. Hanya aura yang dipancarkannya menyebabkan Maha Nenek Jin setengah langkah terus mundur, matanya menunjukkan ketakutan. Si Batian, kamu bandit, cepat kembalikan kapak itu kepadaku, itu milik Gunung Suci Surgaku. Nyonya Jin mengutuk. Dia ingin maju secara paksa untuk merebut kapak dewa, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mendekati si Batian. Awalnya, ada celah besar dalam kekuatan antara keduanya, dan saat ini, si Batian memiliki bonus kapak ajaib, dan kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin wanita tua Jin bisa menghadapinya? Pada tingkat tertinggi setengah langkah. Hahaha, ini benar-benar artefak. Dengan itu, mulai sekarang, aku, si Batian, akan menjadi seperti harimau dengan tambahan sayap, dan bukan lagi mimpi untuk melintasi alam semesta dan semua dunia. Si Batian tertawa liar. Lalu dia mengatakan sesuatu dengan sok. Kapak dewa ada di tangan, aku memilikinya di dunia. Pada saat ini, auranya telah naik ke puncak yang belum pernah dicapai sebelumnya, dan kekuatannya, yang baru saja menembus belum lama ini, sedikit mengendur, dan ada kecenderungan untuk melangkah lebih dekat. Ini mengejutkan dan menyenangkan si Batian. Keyakinan mencapai tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya.
Saya pikir Lao Su adalah orang yang dipilih oleh surga, dan dia ditakdirkan untuk keluar dari galaksi yang luas dan menekan alam semesta. Dihadapkan dengan pria yang begitu agung dan tak terkalahkan, Jin merasakan kesedihan di hatinya. Ketika si Batian mengungkapkan kekuatan tertingginya, dia tahu ada yang tidak beres. Sekarang bahkan kapak magis Gunung Suci Surga untuk menekan keberuntungan telah direnggut, satu-satunya harapan telah hilang, jadi apa lagi yang bisa kita gunakan untuk melawannya? Semuanya berakhir. Bab 2083, Kejutan Besar. Hahaha. Si Batian tertawa beberapa menit sebelum berhenti. Dia tidak bisa lebih bahagia. Semua yang terjadi hari ini sudah direncanakan. Bawa 6 kekuatan teratas dari galaksi yang luas untuk mengepung Gunung Suci Surga. Dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya, agar Jin bisa melihat harapan untuk menang, dan mengorbankan kapak ajaib Gunung Suci Surga. Kemudian dia memperlihatkan kekuatannya dan mengambil kapak dewa untuk dirinya sendiri. Semuanya persis sama dengan pemikiran si Batian. Semuanya akan segera berakhir di sini. Yang tersisa hanyalah memusnahkan semua orang di Gunung Suci Surga, membunuh mereka semua di sini, dan menghancurkan Gunung Suci Surga sepenuhnya. Si Batian tidak akan memberi mereka kesempatan untuk kembali. Lagi pula, kapak ilahi telah dikendalikan dan dipelajari oleh Gunung Suci Surga selama bertahun-tahun, siapa yang tahu jika mereka masih memiliki sarana untuk mengendalikan kapak ilahi. Nenek Jin, jangan salahkan aku di Gunung Suci Surga. Potong rumput dan cabut. Ini aturannya. Jika kamu ingin menyalahkannya, salahkan kekurangan kekuatanmu sendiri. Kamu tidak dapat menggunakan kekuatan kapak ajaib. Aku, si Batian, telah mempermudahku. Si Batian memandang Jin, kata wanita tua itu. Nyonya Jin terdiam. Dia sudah lama tahu bahwa begitu dia kalah, itu pasti akan berakhir seperti ini. Tidak mungkin si Batian melepaskan Gunung Suci Surga. Suasana sunyi menyebar ke seluruh puncak Gunung Suci Surga. Pemimpin galaksi yang dulunya sangat luas akan segera berakhir. Kecuali untuk faksi yang dimiliki si Batian, 5 kekuatan besar lainnya mulai menyesalinya. Mereka tidak tahu apakah itu benar atau salah bagi mereka untuk melakukannya. Setelah si Batian menguasai galaksi yang luas, apakah semua orang benar-benar dapat hidup dengan baik? Belum tentu. Dari si Batian baru saja mengatakan bahwa mereka yang mengikuti saya makmur dan mereka yang menentang saya binasa, semua orang tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dibayangkan. Dia juga tidak akan menepati janjinya. Tetapi hal-hal telah berkembang hingga saat ini, dan tidak ada gunanya menyesal. Tujuan si Batian telah tercapai, dia tidak ingin membuang waktu lagi, dia harus kembali dan mempelajari kapak ajaib. Jadi dia memusatkan kekuatannya pada kapak dewa. Aura yang menyesakkan terpancar dari kapak ilahi, dan itu menjadi semakin kuat. Cahaya berdarah juga menjadi semakin makmur. Saat kapak ini jatuh, Gunung Suci Surga akan menjadi sejarah. Semua murid Gunung Suci Surga di puncak gunung tidak melawan sama sekali, termasuk wanita tua Jin, yang diam-diam menunggu kematian datang. Karena mereka tahu bahwa menghadapi kapak suci si Batian yang digerakkan dengan kekuatan tertinggi, melakukan apapun akan sia-sia. Tapi ada pengecualian. Di ujung kam Gunung Suci Surga, ada 2 orang yang dengan panik mempersiapkan sesuatu. Puan, kamu harus cepat. Si Batian akan menyerang, dan kapaknya akan membunuh kita semua, dan tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri, desak Amera dengan cemas. Jangan panik, jangan panik. Apakah saya mencarinya? Saya akan segera menemukannya, jawab Madonna. Dia bilang jangan panik, tapi sebenarnya dia panik di dalam hatinya. Anda bisa tahu dari tangannya yang gemetar. Ini tentang hidup dan mati dirinya sendiri dan semua murid Gunung Suci Surga, jadi tidak heran Madonna Bryce tidak panik. Meskipun dia pernah sangat meragukan fungsi kotak kayu kecil itu. Tapi sekarang saya tidak punya tempat tujuan, jadi saya hanya bisa mengeluarkannya dan mencobanya. Puan, Anda dibuang, kan? Amera hanya bisa bertanya-tanya. Sama sekali tidak, bahkan jika menurut saya itu tidak berguna, saya tidak akan pernah membuangnya. Jangan khawatir, hanya saja saya memiliki banyak hal, dan saya belum menemukannya untuk sementara waktu, kamu harus cepat. Cepat, itu hilang. Selama percakapan antara master dan magang, si Batian sudah dimulai. Membawa kekuatan yang tak tertandingi, kapak raksasa berdarah itu menebas ke arah murid-murid yang berkumpul di Gunung Suci Surga. Wanita tua Jin telah menyingkirkan tubuh emas dari gambar Dharma abadi dan berdiri bersama semua orang. Jika Gunung Suci Surga pasti akan binasa, maka leluhurnya secara alami akan mengikuti semua orang. Pada saat kritis, Madonna Bryce berteriak. Ketemu. Kemudian, sebelum dia sempat memikirkannya, dia segera mulai membuka segel kotak kayu kecil itu. Kapak raksasa berdarah mendarat di atas kepala murid Gunung Suci Surga, dan hendak menabrak kerumunan.
Semua orang memejamkan mata tanpa sadar, menunggu kematian datang. Namun, waktu berlalu detik demi detik. Kematian tidak datang, dan bahkan aura yang menyesakkan tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Murid Gunung Suci Surga membuka mata mereka satu per satu. Saya melihat kapak raksasa berdarah itu masih di atas kepalanya, dan itu sangat dekat dengan mereka, tetapi tidak bisa jatuh. Hanya ketika semua orang meletakkan seluruh bilah kapak ke mata mereka, mereka menyadarinya. Di beberapa titik di kerumunan, seorang pemuda aneh muncul. Dia mengangkat satu tangan di atas kepalanya, menangkap kapak raksasa berdarah yang ditebas si Batian, mencegahnya jatuh. Tidak hanya orang-orang Gunung Suci Surga yang terpana oleh pemandangan ini, bahkan 6 kekuatan utama lainnya, serta si Batian yang memegang kapak dewa di forehandnya, terkejut tanpa bisa berkata-kata. Siapa orang ini? Untuk dapat menangkap dengan tangan kosong pukulan yang dia serang dengan seluruh kekuatannya dengan kapak dewa. Bagaimana mungkin? Si Batian pernah bertanya-tanya apakah dia terpesona. Tidak ada karakter seperti itu di galaksi yang luas. Seluruh puncak Gunung Suci Surga sunyi. Semua orang menatap kosong ke tubuh kecil itu. Dibandingkan dengan si Batian, yang telah melemparkan tubuh emas Dharma Abadi, dan kapak raksasa berdarah, sosok itu sangat kecil. Tapi sosok sekecil itu menghalangi pukulan yang mengejutkan itu. Kapak raksasa berdarah yang membuatnya tidak mungkin untuk dijatuhkan lagi, menyelamatkan para murid Sekte Gunung Suci Surga yang seharusnya dimusnahkan. Puan David. Puan David. Madonna dan Amera berteriak kegirangan saat melihat sosok yang tiba-tiba muncul. Suara mereka begitu jernih di puncak Gunung Suci Surga yang sunyi. Yang memblokir kapak raksasa berdarah itu tentu saja adalah avatar David yang dipanggil oleh Madonna yang membuka segelnya. Saat meninggalkan galaksi yang luas, David memberi Madonna 2 kotak kayu yang menyegel avatarnya, memungkinkannya untuk melepaskannya jika ada bahaya. Madonna tidak pernah menganggapnya serius. Dia tidak berpikir bahwa apa yang David buat dengan tangannya sendiri bisa memiliki banyak kekuatan. Membukanya sekarang adalah situasi putus asa dan tidak punya pilihan selain melakukannya. Apa yang tidak diharapkan oleh Master dan Magang Madonna dan Amera adalah itu. Tuan David benar-benar muncul dan menyelamatkan mereka, bagaimana mungkin Tuan dan muridnya tidak bersemangat. David menoleh untuk melihat Madonna dan Amera, dan menyapa sambil tersenyum, Nona Bryce, Nona Tang, lama tidak bertemu. Meskipun itu hanya tiruan, itu menggunakan jiwa David yang terpisah, yang menyimpan hubungan dekat dengan badan utama hubungan bersama. Dengan kata lain, David, yang masih dalam perjalanan saat ini, juga tahu bahwa seseorang telah memanggil tiruannya. Tuan David, terima kasih. Terima kasih telah muncul dan menyelamatkan Gunung Suci Surga saya. Terima kasih banyak. Madonna tersedak saat dia berbicara. Baru saja dia merasa benar-benar putus asa. Si Batian di tingkat tertinggi bahkan merebut harta Gunung Suci Surga, begitu kuat dan perkasa, siapa yang bisa mengalahkannya? Akibatnya, David, yang tidak diharapkan pada awalnya, malah memberinya kejutan besar. Bab 2084, Rolling Kekuatan. Nona Bryce terlalu sopan, tapi aku harus memberitahumu dulu, ini bukan tubuh utamaku, tapi klon, yang hanya bisa ada selama 1 jam, artinya, jika kamu memiliki kebutuhan, kamu harus menyediakannya dalam jam ini keluar, jika tidak, setelah waktu ini berlalu, saya akan menghilang, klon David menjelaskan. Madonna dan Amera tiba-tiba menyadari. Mereka masih bertanya-tanya mengapa Tuan David tiba-tiba keluar dari kotak kayu, ternyata tiruan. Hanya saja avatar ini terlalu kuat, bukan? Tidak ada perbedaan dengan tubuh. Kekuatannya juga sangat kuat, dan dia dapat dengan mudah memblokir pukulan mengejutkan si Batian hanya dengan 1 tangan. Bahkan avatarnya sangat kuat. Seberapa kuat seharusnya tubuh Tuan David? Tuan David, saya tidak punya permintaan. Saya hanya berharap Anda dapat membantu Gunung Suci Surga, mengambil kembali kapak kami yang paling berharga dari si Batian, dan kemudian mengusir semua orang ini, dan mengembalikan Gunung Suci Surga saya ke kebersihan. Madonna berkata dengan keras. Dia tidak meminta David untuk membunuh semua orang yang mengepung Gunung Suci Surga. Lagi pula, menilai dari kontak awal, David bukanlah tipe orang yang haus darah. Jika Anda membuat permintaan seperti itu dengan gegabah, jika itu membuat Tuan David tidak senang, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Sekarang selama Gunung Suci Surga dapat dipertahankan. Sesederhana itu. Madonna mengangguk. Setelah mendapat jawaban tegas, David berhenti mengajukan pertanyaan lagi, menoleh untuk melihat si Batian dan yang lainnya, dan berkata perlahan, kita saling asing, aku tidak tahu keluhan macam apa yang ada di antara kita. Anda, dan saya tidak ingin mempermalukan Anda. Anda mendengar apa yang Nona katakan. Tinggalkan kapak Gunung Suci Surga, lalu semua keluar dari Gunung Suci Surga, jangan pernah melangkah ke sini lagi, biarkan saja, bagaimana?
Siapa kamu? Batian menatap David dan bertanya dengan suara yang dalam. Kamu tidak peduli siapa aku, dan kau tidak memenuhi syarat. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah kamu setuju dengan apa yang dikatakan Nona Bryce? Jika kamu tidak setuju, aku akan melakukannya. Kapan waktunya datang, tanpa sengaja melukai atau membunuh seseorang, jangan salahkan aku. David berkata dengan serius. Nak, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain, beberapa hal berada di luar kendalimu. Si Batian mencibir. Meskipun dia takut dengan kekuatan David, dia mampu menangkap pukulan penuhnya dengan tangan kosong. Tapi siapa dia? Pembangkit tenaga tertinggi alam abadi. Pakar nomor 1 di galaksi yang luas. Bagaimana dia bisa takut pada anak laki-laki biasa? Jika dia membiarkan Gunung Suci Surga pergi seperti ini hari ini, apakah dia masih menginginkan wajah si Batian? Bagaimanapun, mari kita bicara tentang pertempuran terakhir terlebih dahulu. Menyerah tanpa perlawanan bukanlah karakter si Batian. Itu berarti kamu tidak setuju. Aku punya waktu terbatas dan aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku. David tidak terus berbicara omong kosong. Setelah berbicara, dia memblokir kapak raksasa berwarna darah dengan tangan kanannya, satu tembakan. Ding! Suara menusuk tiba-tiba bergema di antara hadirin. Semua orang di puncak Gunung Suci Surga menutupi telinga mereka kesakitan. Namun, itu tidak ada gunanya. Suara itu sepertinya tidak masuk ke tubuh melalui telinga. Apapun yang mereka lakukan, itu masih bisa mengejutkan darah semua orang. Si Batian hanya merasakan kekuatan yang tidak bisa dia tahan, datang dari tangan kanan yang memegang kapak, dan sebelum dia bisa melepaskannya, kekuatan ini sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Semua organ dalam terguncang keras. Puff! Seteguk darah bercampur dengan beberapa organ dalam dimuntahkan. Aspek dharma tubuh emas abadi dilepaskan secara langsung. Tubuh si Batian jatuh ke tanah, kakinya ditekuk ke depan, lututnya mendarat di tanah, dan tangannya menopang tubuhnya yang hendak jatuh. Si Batian, yang tadi masih tak terkalahkan. Hanya usaha sesaat, dia berlutut di tanah kesakitan, darah bercampur dengan organ dalamnya sendiri terus mengalir keluar dari mulutnya. Dalam sekejap, tanah diwarnai merah. Pemandangan yang begitu mengejutkan membuat semua orang di puncak Gunung Suci Surga membuka mulut dengan ngeri. Siapakah si Batian? Itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, pakar nomor 1 di galaksi yang luas. Bahkan Nyonya Jin, Patriark Gunung Suci Surga, bukanlah musuh semua dalam satu. Hilang begitu saja. Benar-benar dikalahkan, bahkan tanpa perlawanan sedikit pun. Semua mata tertuju pada David. Siapa orang ini? Dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk membunuh si Batian secara instan. Itu masih si Batian yang memegang kapak ajaib. Sungguh luar biasa. Puan dan murid Madonna juga membelalakkan mata mereka, terkejut dan terkejut. Puan David terlalu kuat. Klon dapat langsung membunuh si Batian tertinggi, seberapa kuat tubuh utamanya. Anda benar-benar tidak tahu seperti apa penampilan Anda. Saat itu, baik Master maupun Magang memandang rendah David. Saya pikir seorang pria muda, bahkan jika dia berasal dari peradaban tingkat ke-7, tidak mungkin menjadi sangat kuat. Tapi sekarang dia menamparkan wajahnya dengan keras. Puan dan murid saling melirik dan bisa merasakan kepahitan di hati masing-masing. Penyesalan di hati mereka. Jika saya mengetahui ini lebih awal, saya harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuan David. Jika pihak lain dapat menghadiahkan beberapa kotak kayu lagi, bukankah dia bisa berjalan menyamping di galaksi yang luas? Tidak. Sekarang mereka bisa berjalan menyamping di galaksi yang luas. Semua orang telah melihat kekuatan avatar Tuan David, dan kotak kayu yang tersisa yang menyegel avatar Tuan David, selama digunakan dengan benar, pasti akan menghalangi semua kekuatan di galaksi yang luas. Nenek moyang Gunung Suci Surga, Ni Jin, juga memandang David dengan tak percaya saat ini. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang seberapa kuat kelas tertinggi itu. Ditambah dengan kapak ajaib di tangan, si Batian pasti bisa melewati tantangan itu. Pada akhirnya, dia langsung dibunuh oleh tiruan seorang pemuda. Maka kekuatan sebenarnya dari pemuda ini mungkin bukan di alam abadi. Hanya Saint Realm legendaris yang bisa melakukannya dengan rapi. Alam suci. Ada sinar iri di mata wanita tua Jin itu. Bahkan jika alam abadi telah mencapai puncak tingkat tertinggi, atau bahkan alam suci setengah langkah, ia masih perlu mengalami malapetaka abadi. Jika Anda tidak melangkah ke alam suci yang sebenarnya selama sehari, Anda akan diganggu oleh malapetaka abadi. Dan seiring berjalannya waktu, malapetaka abadi akan menjadi semakin kuat. Hasil akhir dari alam abadi adalah dihancurkan menjadi sampah oleh kesengsaraan abadi, atau berhasil melangkah ke alam suci yang sebenarnya dan mencapai kehidupan abadi yang nyata.
Untuk alam abadi, keinginan seumur hidupnya adalah mencapai alam suci sebelum malapetaka abadi tiba. Wanita tua jin mengalihkan pandangannya dari David dan mendarat di Master dan Magang Madonna. Madonna adalah penatua alam abadi dari Gunung Suci Surga, dia secara alami mengetahuinya. Apa yang membuat Nyonya Jin bingung? Kapan gadis kecil ini bertemu dengan pembangkit tenaga muda tingkat suci? Orang sekuat itu, apalagi peradaban level 4, bahkan tidak mungkin memiliki peradaban level 6. Hanya peradaban maju seperti peradaban level 7 yang ada. Tampaknya takdir belum meninggalkan Gunung Suci Surga. Menghadapi serangan pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti Sibatian, dia masih bisa membalikkan keadaan. Terlihat bahwa Gunung Suci Surga adalah kekuatan yang disukai oleh Tuhan. Bab 2085, diduga. Setelah David menghapus Sibatian, dia tidak melanjutkan menembak, tetapi mengamati kapak raksasa berdarah di langit. Dia secara naluriah merasa bahwa benda ini berguna baginya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati sejenak, kilasan inspirasi muncul di benak saya, dan saya memikirkan sesuatu. Sistem telah ditampilkan. Untuk menyelesaikan pemutahiran terakhir, 3 artefak harus dikumpulkan. Kapak pembuka langit, busur penembak matahari, palu Thor. Palu Thor telah diperoleh, tetapi tidak ada berita tentang kapak pembuka langit dan busur penembak matahari. Mungkinkah kapak ilahi ini adalah kapak pembuka langit? Klon David melihat kapak raksasa berdarah di langit. Dia pikir itu mungkin. Mereka yang bisa menangkap peluru dari jari mereka sendiri tanpa merusak rambut bukanlah hal yang biasa. Tetapi apakah itu benar atau tidak, Anda harus datang ke tubuh secara langsung dan mengujinya dengan sistem untuk mengetahuinya. Avatar tidak memiliki sistem, jadi tidak mungkin untuk menilai apakah kapak raksasa berwarna darah ini adalah kapak pembuka langit atau bukan. Tampaknya ontologi akan datang ke galaksi yang luas secara langsung. Kapak pembuka langit sangat berguna bagi David. Ini adalah salah satu dari 3 kunci yang membuka pemutahiran sistem terakhir. Jika tidak mungkin untuk mengumpulkan 3 artefak utama dan memulai pemutahiran sistem terakhir, maka Rilem Kaisar adalah batas yang dapat dicapai David. Tidak bisa pergi lebih jauh. Meskipun untuk saat ini, Emperor Rilem sudah cukup untuk menyelesaikan semua masalah. Siapa yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana jika ada orang kuat di luar wilayah Kaisar? Bukankah itu hanya akan disembeli oleh orang lain? Ini tidak sejalan dengan karakter David. Dia tipe pria yang suka merencanakan hari hujan. Karena ada peningkatan lain pada sistem, itu harus dilakukan hingga batasnya. Jika kapak raksasa berdarah ini benar-benar kapak pembuka langit, itu harus diperoleh bagaimanapun caranya. Masalah besarnya adalah memberi lebih banyak kompensasi kepada Gunung Suci Surga. Saya percaya mereka tidak akan menolak diri mereka sendiri. Setelah pengamatan, Avatar meneruskan informasi ke badan utama. Ada jiwa yang sama di antara keduanya, dan koneksi sederhana dapat dibuat satu sama lain. Hanya saja, jika jaraknya terlalu jauh, detail spesifiknya tidak mungkin diketahui. Sisi lain, David, yang dekat dengan domain Linglan dari peradaban tingkat 9, tiba-tiba merasakan jiwanya bergetar. Dia tahu bahwa seseorang telah memanggil tiruannya. Merasa hati-hati sejenak. Pasti bukan Celia dan yang lainnya di bumi. Lalu hanya ada Arthur dan Eliza dari Star Void Realm, dan guru dan murid Madonna dari Boundless Galaxy. Tidak lama kemudian, David menerima pesan dari avatar tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa itu adalah avatar yang dipanggil oleh Master dan Magang Madonna di galaksi yang luas ketika mereka dalam bahaya. Dan ada informasi lain dalam pesan ini, yang membuat tubuh David harus pergi ke galaksi yang luas lagi. Meskipun David tidak mengetahui situasi spesifiknya, karena itu diteruskan oleh avatar, itu pasti bukan masalah sepele. Setelah menyelesaikan masalah Juan, ketika dia kembali ke bumi, dia harus pergi ke galaksi yang luas. Sekarang David hanya bisa mengesampingkan ini terlebih dahulu, domain Linglan sudah dekat, dia tidak bisa segera kembali. Masalah domain Linglan adalah hal terpenting saat ini. Peradaban tingkat 4, galaksi yang luas, di puncak Gunung Suci Surga. Apa kekuatan David? Sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi setengah langkah. Kekuatan jentikan klon itu tidak sesederhana menyakiti Sibatian, tetapi langsung melumpuhkannya sepenuhnya. Dengan kata lain, pada saat ini, kekuatan tingkat tertinggi Sibatian telah sia-sia, dia bukan lagi pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi, tetapi orang biasa. Bagi seseorang yang bertujuan untuk melintasi alam semesta dan semua alam, hasil seperti itu jelas lebih tidak dapat diterima daripada membunuhnya. Sibatian perlahan mengangkat kepalanya, dengan mata merah darah, dia memandang David yang tidak jauh dengan kebencian, dan bertanya dengan suara bergetar, kamu benar-benar memecatku.
Karena kamu tidak setuju untuk mundur, maka saya tidak punya pilihan selain melakukannya, dan Anda harus menanggung konsekuensinya sendiri. David menjawab dengan kosong. Bajingan, lalu mengapa kamu tidak membunuhku saja? Mengapa kamu menyelamatkan hidupku? Tahukah kamu bahwa lebih kejam menggulingkanku daripada membunuhku? Si Batian meraung. Aku tidak ingin membunuhmu, aku hanya ingin kamu memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirimu sendiri, tetapi jika kamu benar-benar ingin mati, orang-orang dari Gunung Suci Surga harus dapat membantumu mewujudkan keinginanmu. Kamu. Off. Si Batian sangat marah pada David sehingga dia menyemburkan seteguk darah lagi, dan jatuh langsung ke tanah dan pingsan. Dia terluka parah pada awalnya, tetapi ketika dia distimulasi lagi, dia tidak bisa bernapas dan pingsan. Klon David tidak lagi memperhatikan si Batian. Seekor semut tidak sepadan dengan waktunya. Saya telah memberikan kesempatan kepada si Batian, tetapi sayang sekali pihak lain tidak menghargainya, jadi dia harus menanggung akibatnya. Ketika David pertama kali keluar, dia melihat bahwa si Batian akan membunuh semua murid Gunung Suci Surga dengan satu pukulan. Dan kekuatan si Batian berada pada level tertinggi, jauh melebihi yang lain. Dari sini dapat dinilai bahwa si Batian bukanlah orang yang baik. David tidak harus bersikap lunak saat berhadapan dengan pria yang menganggap nyawa orang lain tidak berharga. Menghapusnya akan menjadi kebaikan. Memalingkan pandangannya ke orang-orang dari 6 kekuatan utama di belakang si Batian, David berkata, "Saya ulangi, mundur dari Gunung Suci Surga, dan jangan pernah melangkah ke Gunung Suci Surga lagi. Saya dapat membiarkan Anda pergi. Kalau tidak." Mata David berubah, dan niat membunuhnya keluar. Si Batian adalah panutanmu. Lain kali aku bergerak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kamu harus siap secara mental. Begitu kata-kata ini keluar, hati 6 kekuatan utama di galaksi yang luas segera bergidik, dan mereka semua gemetar ketakutan. Hampir 30 pembangkit tenaga alam abadi semuanya merasakan krisis kematian yang kuat. Bahkan si Batian, yang berada di level tertinggi, bukanlah tandingan David. Bagaimana mereka bisa memiliki keberanian untuk melawan ketika mereka langsung terbunuh? Akan ada tanggapan abadi segera. "Tolong jangan khawatir, tuanku. Saya bersumpah mulai hari ini, saya tidak akan pernah melangkah ke Gunung Suci Surga lagi. Jika saya melanggar sumpah ini, saya akan disambar petir dan mati tanpa tempat untuk mati. Tolong beritahu saya punya jalan keluar. Ingat apa yang kamu katakan hari ini, bawa si Batian dan keluar." David melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan mendorong si Batian yang pingsan ke kerumunan. Sepotong sampah tidak relevan, bahkan jika dia selamat, dia hanya bisa menjadi orang biasa dalam hidup ini. Dengan karakter dominan si Batian, dia pasti menyinggung banyak orang di galaksi yang luas. Setelah menjadi orang yang tidak berguna, beberapa orang akan membuat masalah untuknya. Apakah dia bisa hidup dengan cara yang tercela atau tidak tergantung pada keberuntungannya. Setelah mendapatkan persetujuan David, 6 kekuatan utama di galaksi yang luas meninggalkan Gunung Suci Surga. Mereka bersumpah tidak akan pernah datang ke tempat hantu ini lagi. "Nona Bryce, masalah ini sudah selesai. Singkirkan kapak untuk saat ini. Setelah saya selesai mengerjakan tubuh saya akan datang kepada Anda setelah beberapa saat. Saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda." Avatar David menatap Madonna dan berkata. Mendengar bahwa tubuh David akan datang, guru dan murid Madonna sangat gembira. Jika mereka memiliki kesempatan untuk melihat Tuan David lagi, mereka tidak akan pernah meragukan kemampuan Tuan David lagi. "Terima kasih Tuan David karena telah menyelamatkan hidup kami." Keduanya membungkuk pada David. "Terima kasih, Tuan David karena telah menyelamatkan hidup kami." Murid-murid lain dari Sekte Gunung Suci Surga mengikuti teladan guru dan murid Madonna Bryce, membungkuk ke Avatar David, dan berkata dengan hormat. "Semua orang dipersilakan. Ini hanya masalah mengangkat tangan, sampai jumpa lagi." Setelah Avatar David selesai berbicara, itu berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. Selamat untuk Tuan David. Bab 2086, memasuki domain Linglan. David tidak punya waktu untuk peduli dengan masalah galaksi yang luas. Bahkan jika informasi penting datang dari Avatar, mereka hanya bisa menunggu sampai masalah di domain Linglan diselesaikan sebelum kembali untuk melihatnya. Seiring waktu, David memasuki jangkauan domain Linglan dan menuju benua 5 elemen paling tengah. Dia mengambil inisiatif untuk menghubungi Ludars, dan Ludars memberitahu David bahwa Juan belum muncul, dan Tsukihime sedang memulihkan jiwanya. Karena jiwa Tsukihime sangat trauma kali ini, perlu waktu untuk pulih ke titik di mana dia dapat membentuk kembali tubuh fisiknya. David juga tidak akan repot. Sekarang dia telah tiba di domain Linglan, tidak peduli di mana Juan mendatangkan malapetaka, dia dapat segera tiba di tempat kejadian. Menghitung waktu, hari ketika Elf mengadakan upacara pengorbanan semakin dekat, David pergi ke hutan Elf terlebih dahulu untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan Elf.
Sekarang dia telah berjanji pada Putri Elf eBay, dia harus menepati janjinya, dia bukan tipe orang yang mengingkari janji. Dan selama lebih dari 1 tahun di jalan, eBay akan bertanya kepada David di mana dia sesekali. Untuk kedatangan David, dia tampaknya sangat mementingkan hal itu, jadi dia tentu saja tidak ingin membiarkan orang lain terjun. Selain itu, ada alasan lain. Hutan elf tempat para elf tinggal berada di benua 5 elemen, dan benua 5 elemen berada di pusat domain Linglan. Sesampai di sana, kemanapun Anda pergi ke domain Linglan di masa depan, Anda dapat tiba dalam waktu sesingkat mungkin. Domain Linglan Peradaban Tingkat 9. Benua 5 Elemen, Hutan Elf. Saat mendekati upacara pengorbanan 100 tahun para elf, seluruh elf sangat bersemangat. Ini juga satu-satunya saat dalam 100 tahun terakhir para elf membuka hutan elf ke dunia luar, memungkinkan orang luar untuk masuk dan berhubungan dekat dengan para elf. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di domain Linglan akan mengirim orang untuk berpartisipasi. Ada banyak kekuatan top yang kuat di antara mereka. Karena setiap faksi memiliki jumlah tempat yang terbatas untuk berpartisipasi dalam upacara peri, pewaris dari faksi utama bahkan akan bertarung untuk memperebutkan tempat untuk berpartisipasi. Tidak ada pemuda yang bisa menahan godaan untuk menjadi tamu para elf. Di masa depan, itu juga akan menjadi semacam hak untuk menyombongkan diri. Tentu saja, mereka yang dapat dikirim untuk berpartisipasi adalah ahli waris yang paling berharga dari kekuatan utama. Puncak menara tertinggi di hutan peri. Dua wanita peri yang agak mirip, satu besar dan satu kecil, sedang duduk bersama. Mereka adalah Ratu Elf Isa dan Putri Elf eBay. eBay, hari upacara pengorbanan semakin dekat, dan orang-orang dari semua kekuatan utama di wilayah Linglan hampir tiba. Mengapa David belum datang? Tanya Ratu Elf Isa. Dalam rencananya, David adalah protagonis, jika protagonis tidak datang, bagaimana rencana ini bisa berjalan? Tanpa bantuan dari luar, hampir tidak mungkin bagi para elf untuk mewujudkan keinginan mereka untuk balas dendam. Kekuatan orang bersayap tidak lemah. Setidaknya jauh lebih kuat dari para elf. Jika bukan karena fakta bahwa para elf, di bawah kepemimpinan Ratu Elf Isa, telah menjaga hubungan baik dengan kekuatan utama di Linglan, mereka mungkin akan diintimidasi oleh orang-orang bersayap. Sebelum Isa mengambil alih sebagai Ratu Elf, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ras elf adalah sapi perah dari ras manusia sayap. Tempat tinggal antara kedua suku ini saling berdekatan. Tidak mudah bagi orang bersayap untuk menangkap wanita elf itu. Lebih dari separuh wanita elf yang muncul di pelelangan bawah tanah sebelumnya berasal dari ras manusia bersayap. Oleh karena itu, tidak berlebihan bagi para elf untuk mengatakan bahwa mereka membenci manusia bersayap. Selain itu, ras manusia bersayap pernah menangkap lebih dari 30.000 wanita elf sekaligus dan menjualnya ke berbagai bagian Linglan, dan hubungan antara kedua suku tersebut telah menjadi perseteruan darah. Selama bertahun-tahun, Isa telah memikirkan cara, bagaimana mengajarkan ras manusia bersayap pelajaran yang mendalam, bahkan jika mereka tidak dapat dimusnahkan, mereka masih harus mengenakan sedikit bunga. Sayang sekali tidak ada kekuatan yang mau membantu para elf. David adalah satu-satunya harapan yang dilihat Isa. Seorang pemuda yang kekuatan jiwanya dapat menghancurkannya, Ratu Elf, akan percaya bahwa dia tidak memiliki latar belakang yang kuat. Hanya kekuatan teratas di domain Linglan yang dapat menumbuhkan pewaris seperti David. Selama David dibiarkan berkonflik dengan orang-orang bersayap, rencananya akan berhasil. Ibu, kakak David bilang dia akan segera ke sana, jawab eBay. Segera, seberapa cepat? Sudah lebih dari setahun sejak dia mengatakan akan datang ke Elf untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan. Untuk waktu yang lama, dengan kekuatan dan identitas David, dimanapun dia berada di domain Linglan itu seharusnya ada di sini. Ibu, jangan khawatir, saya kenal Brother David, karena dia bilang dia akan datang, dia pasti akan datang. Dan orang-orang dari semua kekuatan besar datang begitu cepat, bukankah untuk menikmati layanannya para elf? Brother David bukan untuk ini, jadi dia akan datang tepat waktu. Tapi rencana itu hanya bisa dilanjutkan jika David datang. Jika dia tidak datang, persiapan sebelumnya akan sia-sia. Ibu, kenapa kita tidak melupakannya lagi pula? Kita tidak mengenal Brother David dengan baik, bagaimana jika dia tidak memiliki latar belakang menurutmu? Bukankah kita menyakitinya? eBay tidak bisa menahan diri untuk membujuknya. Dia selalu merasa bahwa menggunakan David bukanlah hal yang baik. eBay, kenapa kamu mulai goyah lagi? Apakah kamu lupa berapa banyak anggota elf kita yang ditangkap oleh bajingan ras manusia bersayap, dijual ke berbagai bagian domain Linglan, disiksa sampai mati? Aku tidak lupa, tapi ini adalah perseteruan darah yang dalam dari elf saya, David tidak boleh terlibat, kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk membalas dendam, dan biarkan sampah suku ras manusia bersayap membayar harganya. eBay menjawab dengan serius. eBay, kamu sangat naif.
Jika kita bisa membalas dendam sendiri, bagaimana orang bersayap bisa bertahan hari ini? Selain itu, orang bersayap tidak mungkin membiarkan elf kita berkembang ke titik itu. Jika elf ingin balas dendam, mereka bisa hanya dengan bantuan kekuatan eksternal. David adalah satu-satunya harapan bagi saya untuk melihat Tao sejak saya menjadi Ratu Elf, dan saya tidak boleh melewatkannya, kata Isa dengan tegas. Tidak, Ibei, aku bisa mematuhimu untuk hal lain, tapi kamu harus mendengarkanku untuk masalah ini, karena ini adalah satu-satunya kesempatan bagi elfku untuk membalas dendam. Melihat Isa seperti ini tegas, jangan pernah mundur, Ibei tidak akan terus membujuk. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan saat ini tidak berguna, dan ibunya bertekad untuk menggunakan David untuk membantu para elf membalas dendam, jadi dia hanya bisa cemberut dan merajuk. Ibei memiliki perasaan khusus untuk David. Pihak lain tidak hanya menyelamatkannya pada saat yang paling berbahaya, tetapi juga mengirimnya kembali dengan selamat. Tapi sekarang dia ingin menipu dan menggunakan penyelamatnya, yang sangat sulit diterima oleh Ibei. Tapi dengan pertumpahan darah para elf di satu sisi dan penyelamatnya sendiri di sisi lain, Ibei benar-benar tidak tahu bagaimana harus memilih. Isa jelas juga melihat perjuangan batin Ibei, dan dia menghibur dengan lembut, Ibei. Jangan khawatir. Menilai dari pengalamanku, David pasti memiliki kekuatan besar di belakangnya untuk tumbuh ke tahap ini. Dia bukan lawan, dia tidak akan berada dalam bahaya. Tapi ibu, kakak David adalah penyelamatku, aku tidak ingin menipunya, apalagi memanfaatkannya, kata Ibei dengan wajah pahit. Selama itu dilakukan dengan mulus, itu tidak akan terlihat olehnya. Bab 2087, diblokir. 3 hari kemudian, David melihat benua yang penuh warna. Itu adalah benua 5 elemen di pusat domain Linglan. Hanya kecepatan David, yang mengabaikan hukum ruang, yang dapat bergegas dari tepi domain Linglan ke area pusat domain Linglan dalam waktu sesingkat itu. Menurut pengantar Ibei, para elf tinggal di benua 5 elemen ini. Setelah mengetahui di mana letak hutan elf di peta bintang, David berangkat untuk bergegas ke sana. Segera keluar dari hutan elf. Melihat hutan di depannya, David masih sedikit terkejut. Dari luar, hutan peri diselimuti warna biru. David bisa merasakan nafas vitalitas dari lampu hijau. Itu pasti elemen atribut kayu. Hanya saja terlalu kaya untuk membentuk cahaya biru yang redup. Ada juga elemen atribut kayu di hutan biasa, tapi tidak sekaya hutan elf. Vegetasi di hutan elf sangat subur di bawah nutrisi elemen atribut kayu. Beberapa pohon raksasa bahkan bisa tumbuh hingga ketinggian beberapa ribu meter, dari kejauhan tidak ada bedanya dengan gunung. Ratusan kilometer, hanya pohon biasa. Rumput biasa bisa tumbuh setinggi beberapa meter. Ini benar-benar tak terbayangkan di bumi. Pohon tertinggi di dunia tingginya sekitar 100 meter. Belum lagi gulma. David hendak melangkah ke hutan elf, tetapi terhalang oleh penghalang. Dia mengamatinya, dan menemukan bahwa pesona itu dibentuk oleh sebuah formasi. Itu harus diatur oleh para elf, dan tujuannya tentu saja untuk mencegah orang luar memasuki hutan elf. Dengan setengah langkah kekuatan tingkat Kaisar Surgawi David, pesona ini pasti tidak akan bisa menghentikannya. Tidak perlu menghancurkannya, dan kemampuan untuk mengabaikan hukum ruang angkasa langsung ditampilkan, dengan satu langkah, tubuh sudah memasuki hutan elf. Dan pesona itu tidak rusak sama sekali. Jika orang-orang di atas alam Kaisar ingin memasuki hutan peri, mereka harus membuka kunci formasi, atau menghancurkan formasi secara paksa. Tidak peduli yang mana, itu akan membuat khawatir para elf. David tidak perlu melepaskan atau menghancurkannya, dan langsung masuk saja. Terus masuk jauh ke dalam hutan elf. Setelah beberapa saat, David menemukan seseorang sedang mengawasinya. Setelah melepaskan sedikit induksi kekuatan mental, dia menemukan beberapa wanita peri bersembunyi di sekitarnya. Itu hampir menyatu dengan hutan, dan sulit untuk melihatnya dengan mata telanjang tanpa induksi spiritual. Tampaknya ras yang hidup di hutan sepanjang tahun ini masih memiliki beberapa keterampilan. Dengan metode penyembunyian ini, tidak mudah berurusan dengan elf di hutan elf. Tentu saja, ini dengan syarat kekuatannya tidak jauh berbeda. Jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, itu akan berbeda. Konspirasi apapun sia-sia di hadapan kekuatan absolut. Alasan mengapa David yakin bahwa pihak lain adalah wanita elf adalah karena dia belajar dari Ibei. Makhluk cerdas yang hidup di hutan elf hanyalah elf, dan yang lainnya adalah binatang buas dan binatang buas yang mengandalkan insting untuk bertahan hidup. Selain itu, telinga runcing juga menjadi simbol para elf. Anda tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa Anda adalah elf. Sekarang dia bertemu elf, David tidak berencana untuk pergi sendiri, bukankah akan lebih menghemat waktu jika ada seseorang yang memimpin? Dan Ibei mengatakan bahwa ketika Anda tiba di hutan peri, Anda dapat memberitahu dia, atau Anda dapat menemukan wanita peri untuk memimpin.
Jadi David berkata dengan keras, teman-teman para elf, saya diundang untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan elf, dan tolong keluar untuk membantu saya memimpin, terima kasih. Segera terdengar suara-suara yang jarang. Segera, beberapa wanita peri dengan wajah cantik muncul di sekitar David dan mengelilinginya. Memegang busur dan anak panah dengan kedua tangan, mengarah ke David, ujung panah itu dilapisi dengan semacam racun. Untuk pria aneh yang tiba-tiba muncul di hutan elf ini, semua orang menjaga sikap waspada. Meskipun baru-baru ini, orang-orang dari semua kekuatan besar di wilayah Linglan telah datang untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan para elf. Tapi mereka semua pergi keluar hutan elf dan dijemput oleh orang-orang yang dikirim oleh elf. Mereka yang tiba-tiba muncul di hutan peri seperti ini pada dasarnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan para elf, tetapi mereka tidak mau datang dan melihat, jadi mereka menempuh jalan yang sulit. Selama periode waktu ini, para elf bertemu banyak orang seperti ini, dan mereka semua akan diusir dari hutan elf oleh mereka. Kamu bilang kamu di sini untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan elfku, lalu tunjukkan kartu undangannya. Salah satu wanita elf bertanya dengan acuh tak acuh. Setiap faksi yang diundang oleh para elf untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan akan mendapat undangan dari para elf. Menurut kekuatan-kekuatan, untuk menentukan jumlah peserta. Semakin kuat kekuatannya, semakin banyak kuota. Namun, David baru saja datang ke domain Linglan dari bumi. Di mana ada kartu undangan? Dia menjawab dengan jujur, "Yah. Aku tidak punya kartu undangan. Kembalilah, jika kamu bersikeras untuk tidak pergi, kita akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengirimmu keluar." Setelah wanita elf terkemuka selesai berbicara, busur dan anak panah di tangannya membentang ke bulan purnama, dan selama David melakukan beberapa tindakan keterlaluan, mereka akan segera menembakkan panah untuk menyerang. Selama percakapan antara wanita elf dan David, ada semakin banyak suara yang jarang terdengar. Dalam waktu kurang dari sesaat, ratusan wanita elf telah berkumpul. Semua mengarahkan busur dan anak panah mereka ke David. Jelas ketika mereka menemukan David, mereka sudah memberitahu yang lain. Ditunjuk oleh ratusan busur dan anak panah yang diolesi racun, David tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Dengan fisik tingkat ke-10 di luar tingkat kaisar, bahkan jika dia berdiri diam dan membiarkan para wanita elf ini menembaknya, dia tidak akan pernah terluka sedikit pun. Busur dan anak panah itu mungkin bahkan tidak akan menembus bulunya. Jangan salah paham, aku benar-benar diundang untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan, tapi aku tinggal jauh, dan undangan tidak bisa diantarkan ke sana, jelas David. Tanpa undangan, kamu tidak diperbolehkan memasuki hutan elf. Ini adalah aturan yang dibuat oleh ratu kami, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Silakan keluar, kalau tidak kami tidak akan sopan. Melihat ratusan wanita elf di sekitar itu siap menembak. David buru-buru berteriak, berhenti, berhenti, berhenti. Saya punya cara untuk membuktikan bahwa saya diundang. Tunggu sebentar, semuanya. Saya akan segera menghubungi orang yang mengundang saya. Kalian semua harus mengenal saya. Setelah berbicara, dia menggunakan komunikator yang dimodifikasi sistemnya untuk terhubung ke Elf Princess Yibei. Segera sesosok muncul di udara. Segera terdengar suara terkejut Yibei. "Kakak David, apakah kamu di sini?" "Putri Yibei, saya memang di sini, tapi saya dihentikan. Beritahu mereka dan biarkan mereka mengizinkan saya masuk," jawab David. Begitu dia selesai berbicara, ratusan wanita elf di sekitar sudah menyingkirkan busur dan anak panah mereka, dan berteriak dengan hormat kepada Yibei, "Saya telah melihat sang putri." Yibei melihat sekeliling dan berkata, "Saudaraku, Saudara David adalah tamu terhormat elf saya, tolong bawa dia masuk." "Ya, tunggu sebentar, Tuan Putri. Kami akan membawa Tuan David masuk." Bab 2088, Bertemu. Setelah menyelesaikan percakapan dengan Yibei, David menatap para wanita elf di sekitarnya. Tidak ada lagi permusuhan di mata mereka. Sebaliknya, itu menunjukkan semacam rasa hormat dari lubuk hatiku. Yibei adalah putri para elf, dengan status terpisah. Karena sang putri mengatakan bahwa orang ini adalah tamu terhormat para elf, dia pasti benar. "Tuan David, tolong maafkan ketidaksopanan kami barusan, karena upacara pengorbanan elf akan segera tiba, begitu banyak orang yang belum diundang oleh elf selama periode ini mencoba memasuki hutan elf. Kami tidak punya pilihan selain melakukannya." Elf terkemuka wanita klan itu menjelaskan dengan sopan. "Ini masalah kecil. Nyatanya, salahku untuk masuk ke hutan elf tanpa izin. Aku sangat menyesal telah menyebabkan masalah bagi semua orang." David juga menanggapi dengan sopan. Wanita elf di sekitarnya memandang David dengan rasa ingin tahu. Mampu disebut tamu terhormat oleh Putri Yibei, jelas identitas manusia ini tidak sederhana. Kalau tidak, sang putri tidak pantas diperlakukan seperti ini.
Tapi secara umum, ketika pewaris kekuatan besar di wilayah Linglan datang ke hutan peri, mereka semua datang ke hutan peri, hampir tidak ada orang seperti David yang datang sendirian. Dan mereka semua pada dasarnya sombong, dengan mata di atas, bagaimana mereka bisa berbicara dengan sangat sopan. Ini adalah pertama kalinya melihat pria sebesar itu dengan temperamen yang baik, dan para wanita elf sangat ingin tahu tentang David. Dan David meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Tuan David, terima kasih atas pengertian Anda. Sejujurnya, Anda adalah pria besar pertama yang memahami kami dengan cara ini. Terima kasih. Wanita elf yang memimpin membungkuk kepada David setelah berbicara. Terima kasih Tuan David atas pengertian Anda. Jangan. Aku tidak tahan denganmu seperti ini. Aku hanya orang biasa, kebetulan aku mengenal putrimu Ibe. David buru-buru berhenti. Tapi para wanita elf di sekitar tidak akan mempercayainya. Yang bisa menghubungi putri Ibe bukanlah orang biasa. Pasti tidak mudah bagi mereka untuk mengidentifikasi identitas David. Adapun mengapa David datang sendirian dan masuk tanpa izin ke hutan elf tanpa menyapa, mungkin dia suka berjalan sendiri, yang tidak biasa. Tuan David, tolong ikut saya. Saya akan membawa Anda ke kedalaman hutan elf, tempat tinggal elf saya. Sekarang banyak orang kuat di daerah Linglan telah tiba, saya yakin Anda akan memiliki kenalan. Lalu David ikuti seorang wanita elf ke kedalaman hutan elf. Wanita elf lainnya bubar dan kembali ke pos masing-masing untuk melanjutkan tugasnya. Sisi lain, Putri elf Ibei mengetahui bahwa David telah tiba di hutan elf, melompat kegirangan, dan segera menyampaikan berita itu kepada ibunya, Ratu Elf Isa. Saat David datang ke kediaman para elf, Isa dan putrinya sudah menunggu di sini. Melihat David dari kejauhan, Ibei tidak bisa menahan diri untuk segera menyapanya. Kakak David, Ibei berteriak gembira. Putri Ibei, lama tidak bertemu. David juga menjawab sambil tersenyum. Kakak David, kupikir kamu tidak akan datang. Bagaimana mungkin? Karena aku berjanji padamu untuk datang, selama tidak ada keadaan khusus, aku pasti akan datang. Itu wajar. Keduanya bertukar kata, dan Isa, Ratu Elf, juga datang. Selamat datang Tuan David untuk menjadi tamu para elf. Tolong jangan pedulikan Tuan David jika ada keramah-tamahan yang buruk. Ratu Isa terlalu sopan. Tuan David adalah tamu terhormat elf saya. Jika Anda memiliki permintaan, saya akan memuaskan Anda. Ini hanya masalah sepele. Ratu Isa dan Putri Ibei tidak perlu mengambil hati. David melambaikan tangannya lagi dan lagi. Kata-kata Tuan David salah. Itu hanya hal kecil untukmu, tapi itu hal besar untuk elfku. Wanita elf yang berdiri di samping dan memimpin David benar-benar tercengang. Siapa Tuan David ini? Sang putri dan Nyonya Ratu keluar untuk menyambutnya secara langsung. Tidak banyak kekuatan di seluruh domain Linglan yang memiliki perlakuan seperti ini, bukan? Pada awalnya, dia berpikir bahwa David hanya akrab dengan sang putri, tetapi dia tidak menyangka akan begitu akrab dengan Nyonya Ratu. Menurut Nyonya Ratu, Tuan David masih memiliki kebaikan yang besar kepada para elf. Untungnya, mereka tidak mengusir Tuan David sekarang, kalau tidak mereka akan membuat kesalahan besar. Setelah pulih dari akal sehatnya, dia dengan cepat berkata, Nyonya Ratu, Putri Ibei, Tuan David telah tiba, saya akan pergi bertugas dulu. Pergilah, terima kasih atas kerja kerasmu, kata Ratu Isa. Tidak ada kerja keras, tidak ada kerja keras. Kami sangat tersanjung dapat memberikan kontribusi kecil kepada para elf, kata wanita elf itu dengan gentar. My Lady Queen, para elf bisa berada di tempat mereka hari ini karena seorang andalan sepertimu. Setelah setengah jam, David diatur di rumah pohon independen. Para elf pada dasarnya membangun rumah di dalam pohon besar. Pertama, pilih pohon besar, potong ruang di tengah pohon, lalu taruh kebutuhan sehari-hari, dan terbentuklah ruangan yang bisa ditinggali. Tinggal di rumah pohon tidak hanya dapat mencegah serangan hewan liar, tetapi juga mencegah kelembapan dan nyamuk, yang sangat praktis. Setelah menyelesaikan David, Ratu Isa pergi. Upacara pengorbanan elf akan segera tiba, dan masih banyak yang harus dia lakukan. Dan dengan kedatangan David, rencana itu harus dimasukkan ke dalam agenda. Apakah elf dapat membalas dendam dan membuat ras manusia bersayap membayar harganya tergantung pada apakah rencana ini dapat diselesaikan dengan sukses. Tapi yang paling penting adalah apakah kekuatan di belakang David bisa menaklukkan ras manusia bersayap. Ibei tetap tinggal dan memperkenalkan beberapa informasi dasar tentang elf dan hutan elf kepada David. Saat upacara pengorbanan para elf semakin dekat, orang-orang dari semua kekuatan utama di wilayah Linglan pada dasarnya telah tiba. Masuknya begitu banyak orang ke dalam hutan elf tidak membawa beban apapun bagi para elf. Karena hutan elf dipelihara oleh elemen atribut kayu, tidak banyak benda, tetapi ada banyak pohon besar, dan setiap pohon besar dapat membangun banyak rumah pohon untuk ditinggali semua orang.
Daerah tempat David berada adalah tempat para elf menerima manusia, dan rumah pohon tempat tinggal David adalah salah satu pohon terbesar di daerah itu. Semakin besar rumah pohon tempat Anda tinggal, semakin menonjol identitas Anda. Di beberapa pohon besar tidak jauh dari Lindong. Pewaris pasukan teratas di wilayah Linglan sedang menikmati layanan khusus yang dibawa oleh para wanita elf. Wanita elf ini dilatih khusus oleh para elf. Apa yang mereka pelajari sejak kecil adalah bagaimana menyenangkan manusia. Ini baru diterapkan setelah Isa mengambil alih posisi Ratu Elf, dan itu juga salah satu alasan penting mengapa para elf bisa memilikinya saat ini. Awalnya seluruh elf bingung. Mereka tidak mengerti mengapa mereka ingin mempelajari hal-hal menjijikkan ini, mengapa mereka ingin menyenangkan manusia. Dengan peningkatan status elf secara bertahap di wilayah Linglan, mereka menyadari niat baik Isa, dan keraguan tersebut berangsur-angsur menghilang. Bab 2089, Seseorang Memblokir Jalan. Setelah David tiba di hutan peri, Ibei menemaninya berkeliling dan menikmati pemandangan. Ini menyebabkan banyak diskusi di antara para elf. Semua orang mendiskusikan siapa anak ini. Bahkan biarkan putri para elf menemaninya secara langsung. Anda harus tahu bahwa seorang putri elf tidak dapat berselingkuh dengan pria manapun, jika tidak, dia tidak akan dapat mewarisi posisi Ratu Elf. Jadi beberapa elf tingkat tinggi yang tidak tahu kenapa, dan elf tua yang keras kepala berkumpul dan langsung pergi ke Ratu Isa. Ada apa, semuanya? Tanya Isa, menatap elf senior. Tuanku Ratu, kami datang kepadamu untuk bertanya, siapa itu Tuan David? Tanya seorang klan elf senior. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini? Karena kami ingin tahu, siapa yang bisa membiarkan putri dari klan elf menemaniku secara langsung. Ternyata kamu meminta Ibei untuk menemani David karena alasan ini, dan aku setuju. Ibei sendiri juga senang, jadi dia pergi. Saya harap Anda dapat membawa kembali Putri Ibei, dan sekarang upacara pengorbanan akan segera datang, dan orang-orang dari banyak kekuatan di wilayah Linglan ada di sini, setelah keluar, di mana kita akan meletakkan wajah elf kita. Seorang tua yang keras kepala dipertanyakan. Hah, penghinaan. Bukankah elf kita menerima lebih sedikit penghinaan tahun ini? Ditangkap sebagai mangsa, lalu dijual ke berbagai tempat di Linglan, disiksa sampai mati, katakan padaku, apa yang lebih baik dari ini penghinaan lebih serius? Mengapa bukankah kamu berdiri saat itu? Kata Isa sambil mencibir. Dia sudah lama tidak senang dengan orang-orang keras kepala yang mengandalkan yang tua untuk menjual yang lama. Pertahankan sedikit pemikiran usang itu. Dia juga terus mengatakan bahwa itu untuk para elf. Ketika Isa pertama kali mengambil alih sebagai ratu, dia ingin melepaskan tangan dan kakinya dan mengubah situasi para elf, tetapi dia dihalangi oleh orang-orang tua yang keras kepala ini. Tidak ini atau itu. Akibatnya, Isya tertahan di mana-mana. Belakangan, benar-benar tidak ada cara lain, jadi saya harus berhadapan dengan Dewan Tetua secara langsung, entah saya tidak akan menjadi Ratu Elf, atau jika saya ingin, seluruh klan elf harus mendengarkannya. Saat itu memang tidak ada calon Ratu Elf yang lebih baik, akhirnya setelah didiskusikan oleh para tetua, Isa tetap menjadi Ratu Elf, dan semua elf harus menuruti pengaturannya. Baru pada saat itulah serangkaian reformasi elf mengarah ke elf hari ini. Jika ada calon Ratu Elf saat itu, para elf tidak akan tahu seperti apa hari ini. Singkatnya, tidak mungkin melampaui pencapaian saat ini. Dengan kelompok tetua dan tetua yang keras kepala yang mendukung mereka, para elf tidak akan pernah bisa berkembang. Itu sebabnya Isa membenci keras kepala lama ini. Saya ingin terlibat dalam segala hal. Orang tua keras kepala yang menanyai Isa tidak bisa berkata apa-apa. Yang mulia Ratu, harap tenang. Kami hanya ingin tahu apa tujuan membiarkan Putri Ibei menemani yang disebut Tuan David. Klan elf senior lainnya bertanya dengan lantang. Apakah saya perlu melaporkan kepada Anda tentang apa yang saya lakukan? Jaga dirimu. Anda tidak perlu bertanya tentang urusan raja ini. Anda hanya perlu tahu bahwa semua yang dilakukan raja ini adalah untuk para elf. Kata Isa. Ini. Semua elf tua yang keras kepala, Anda melihat saya melihat Anda, saya tidak tahu harus berbuat apa. Isa tidak lebih baik dari Ratu Elf sebelumnya. Dialah yang benar-benar memberikan kontribusi besar bagi para elf. Dihormati dan disembah oleh elf yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena Isa, para elf masih hidup dalam kesulitan. Meski beberapa hal yang dilakukan Isa tidak disadari oleh mereka. Misalnya, memilih wanita peri yang hebat, dan memupuk cara menyenangkan dan membahagiakan manusia sejak usia dini. Dalam pandangan mereka, hal semacam ini benar-benar merugikan diri sendiri dan melanggar ajaran leluhur para elf. Tapi saya harus mengatakan, karena hal-hal inilah yang tidak mereka sadari, para elf memiliki kehidupan yang baik saat ini. Lewatlah sudah hari-hari gelap menjadi mangsa. Paling buruk.
Pengusaha yang tak terhitung jumlahnya yang membeli wanita elf berkumpul di luar hutan elf. Mereka semua menunggu para pemburu yang berkelana ke hutan elf untuk keluar bersama wanita elf, lalu membelinya dengan harga tinggi dan menjualnya ke berbagai bagian wilayah Linglan untuk mendapatkan selisih harga tengah. Bahkan benteng sementara para elf ditemukan oleh orang-orang bersayap, mengakibatkan puluhan ribu wanita elf musnah. Seberapa kejam adegan itu? Tapi sekarang, penjualan elf telah dilarang oleh kekuatan besar di wilayah Linglan. Kalaupun ada, hanya bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bukan di atas panggung. Semua ini karena Isa. Menghadapi Ratu Peri yang mengubah nasib para elf, semua orang tua dan keras kepala tidak berani bertindak terlalu jauh. Ditambah dengan dukungan mereka, gereja Presbyterian juga menghadapi Isa sekarang, jadi mereka tidak berani menyinggung Isa lebih jauh lagi. Tentu saja kita tahu bahwa semua yang dilakukan Nyonya Ratu adalah untuk para elf. Tidak diragukan lagi. Hanya saja Putri Ibei menemani Tuan David bermain di hutan elf. Pewaris kekuatan juga telah melihatnya, dan jika kami menanyakannya, sulit bagi kami untuk menjelaskannya. Seorang senior klan elf berkata dengan wajah masam. Jangan khawatir, saya akan segera menangani masalah ini, tetapi sebelum itu, saya tidak dapat memberitahu Anda rencananya, dan Anda secara alami akan mengetahui identitas Tuan David. Nada suara Isa melembut. Karena Yang Mulia Ratu berkata demikian, saya akan pergi sekarang. Saya berharap Yang Mulia Ratu dapat menanganinya secepat mungkin, dan jangan sampai ketahuan oleh orang luar. Pewaris kekuatan tertinggi di wilayah Linglan selalu tidak puas satu sama lain. Jika kita memberitahu mereka Putri Ibei menemani seorang pria muda setiap hari, dan dia pasti akan membuat permintaan serupa, dan itu akan sulit pada saat itu. Jadi begitu. Keras kepala tua berpangkat tinggi dari para elf pergi, meninggalkan Isa sendirian. Dia benar-benar tidak memikirkannya. Pewaris dari kekuatan utama di domain Linglan semuanya membandingkan, bersaing satu sama lain, dan tidak setuju satu sama lain. David juga pewaris yang diam-diam dibudidayakan oleh kekuatan kuat tertentu, dan dia tidak terkenal. Jika ahli waris dari pasukan lain mengetahuinya, David akan ditemani oleh Putri Elf. Bagaimana orang-orang dengan harga diri yang tinggi dapat bertahan dengan perlakuan yang berbeda? Pasti juga akan membuat permintaan ke para elf. Jika Anda tidak setuju saat itu, Anda pasti akan menyinggung pihak lain. Isa tenggelam dalam pikirannya. Tampaknya Ibei perlu diingatkan, usahakan agar tidak terlihat oleh orang-orang dari kekuatan lain bersama David, dan rencananya harus dipercepat, dan tidak bisa ditunda lagi. Sama seperti Elf Queen, Isa sedang memikirkan tindakan balasan. Ketika Ibei membawa David ke ngarai di hutan elf, dia dihentikan oleh seseorang. Bab 2090, memberi Anda dua cara. Ada ngarai jauh di dalam hutan elf, yang merupakan satu-satunya tempat di hutan elf tanpa pohon raksasa yang menghalangi matahari. Seluruh ngarai penuh dengan berbagai bunga dan tumbuhan, dan pemandangannya menyenangkan. Ibei biasanya suka pergi ke sana sendirian. Namun, selama periode waktu ini, orang-orang dari semua kekuatan utama di wilayah Linglan datang ke hutan peri, bersiap untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan para elf, dan Ibei, sebagai putri para elf, tidak banyak keluar. Nyatanya, para elf dengan tegas melarang orang luar berjalan-jalan di hutan elf sesuka hati. Tapi itu juga bisa menahan beberapa orang dari kekuatan kecil, dan penerus dari kekuatan besar yang sebenarnya tidak akan mendengarkan sama sekali. Dari sudut pandang mereka, klan elf kecil, kekuatan seperti semut, sudah cukup untuk memberimu wajah jika kamu bisa datang, beraninya kamu tidak membiarkan tuan muda ini keluar. Itu tidak masuk akal. Masih berjalan dengan caranya sendiri, berlarian di hutan elf. Tidak ada cara yang baik untuk para elf. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah membuat daftar tempat terlarang para elf dan menjauhkan semua orang, dan membiarkan semua orang merasa bebas. Oleh karena itu, mereka yang berani berjalan bebas di hutan peri adalah kekuatan teratas di wilayah Linglan. Grand Canyon adalah tempat favorit Ibei, jadi dia tentu saja ingin membawa David menikmati pemandangan indah di sini. Tak disangka, begitu sampai di Grand Canyon, saya bertemu dengan sekelompok orang luar, sekitar 20 orang. Mereka yang dapat memimpin 20 orang ke dalam hutan elf dianggap sebagai salah satu kekuatan besar di domain Linglan. Jumlah orang yang ditentukan dalam undangan yang dikirim oleh para elf dibagi menjadi 5 tingkatan. 30 orang paling banyak, disusul 20 orang, lalu 10 orang, 5 orang, dan 3 orang. Rupanya geng itu ada di gigi 2. Itu juga termasuk kategori yang tidak bisa diprovokasi. Ibei, yang diblokir dan tidak mau menimbulkan masalah, ingin membawa David ke samping dan menunggu orang-orang ini pergi sebelum melanjutkan. Ternyata mereka sama sekali tidak menyangka akan diberi kesempatan. Nah, kamu berasal dari faksi mana? Kamu ditugaskan wanita elf yang begitu cantik. Dia jauh lebih maju dariku. Katakan padaku, bagaimana kamu mendapatkannya?
Tanya pria muda yang bertanggung jawab. Alasan mengapa dia berani menghentikan David dan Yi Bei adalah karena dia melihat hanya ada satu orang di sisi lain dan menyingkir ketika dia melihat dirinya sendiri. Jika David memiliki tim yang terdiri dari 30 orang di sisinya, dia tidak akan pernah berani memprovokasi dia, dan akan menyingkir untuk memberi jalan. Kekuatan yang bisa membawa 30 orang ke dalam hutan elf bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Sebagai putri para elf, kondisi Yi Bei dalam semua aspek tentu saja, dia pasti setingkat lebih tinggi dari wanita elf lainnya. Justru karena inilah dia diminta oleh Ratu Elf Isa untuk tidak keluar dengan mudah setelah orang-orang dari semua kekuatan utama di domain Linglan memasuki hutan Elfen. Agar tidak terlihat oleh ahli waris yang berpengaruh besar dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Menghadapi pertanyaan pemuda itu, David langsung memilih untuk mengabaikannya. Hanya sekelompok semut, tidak layak untuk diperhatikan. Bahkan jika tetua dari orang-orang di depan mereka datang, mereka hanyalah semut yang sedikit lebih kuat, dan mereka masih belum melepaskan diri dari kategori semut. Melihat bahwa David tidak bermaksud menjawabnya sama sekali, pemuda itu langsung merasa marah. Nak, kenapa aku menginjak kuda untuk menanyakan sesuatu padamu? Apakah kamu bodoh? Jangan bicara lagi, percaya atau tidak, aku menginjak kuda untuk benar-benar membuatmu bodoh. Mendengar kata-kata kutukan, David menyipitkan matanya, siap untuk memberi pelajaran pada pria yang tidak sopan ini, beritahu pihak lain bahwa Anda bisa makan tanpa pandang bulu, tetapi Anda tidak bisa berbicara sembarangan. Jangan memarahi ayah dan ibumu di setiap kesempatan. Ada harga yang harus dibayar untuk beberapa kata. Namun, dia tidak menunggunya untuk bergerak. Suara Yi Bei terdengar lebih dulu. Tuan muda, tenanglah. Kakak David dan aku adalah teman baik, bukan jenis hubungan yang kamu pikirkan, dan aku bukan tipe wanita yang ditugaskan oleh para elf, tolong biarkan kami pergi. Oh, tidak ditugaskan. Itu berarti kamu belum tercemar. Mata pemuda itu berbinar, dan dia bertanya dengan sedikit terkejut. Wanita peri yang begitu cantik tidak pernah tercemar, itu adalah anugerah. Saya tidak bisa melewatkannya. Kalau tidak, Anda mungkin menyesalinya seumur hidup. Sulit untuk menonjol dari kerumunan ahli waris dan mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan elf, bagaimana jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan itu? Tuan muda, elf kami memiliki aturan. Saya tidak diizinkan berselingkuh dengan Anda manusia tanpa pelatihan khusus. Maafkan saya, kata Yi Bei dengan sopan. Tentu saja dia mengerti apa yang dimaksud pihak lain dengan menanyakan kata-kata itu. Saya juga sangat tahu bahwa tidak mudah bagi para elf untuk memiliki kehidupan yang baik hari ini, karena ibu, Ratu Elf, mengunjungi satu persatu dan membuat janji, sehingga sulit untuk mendapatkannya hari ini. Oleh karena itu, jika Anda tidak dapat menyinggung kekuatan ini, cobalah untuk tidak menyinggung mereka, meskipun Anda tidak dapat membantu, setidaknya Anda tidak dapat menambah masalah pada ibu Anda. Aturannya sudah mati, tapi orang masih hidup. Kalian elf tidak membiarkan kami berkeliling di awal. Hasilnya, apakah kamu tidak mengubahnya? Kamu hanya setuju untuk mengikutiku, dan aku berjanji akan membiarkanmu mengubah aturan. Bagaimana? Tanya pemuda itu penuh harap. Adalah salah jika semua orang datang ke elf untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan, tetapi benar menikmati layanan wanita elf. Sayang sekali melewatkan wanita elf yang begitu cantik. Dia ingin mengambil kembali wanita elf tercantik yang pernah dia lihat sebelumnya, dan menikmatinya perlahan. Maaf, tuanku, maafkan saya karena tidak menyetujui permintaan Anda. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Ratu Elf kami, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Jika saya setuju dengan Anda, saya akan dikeluarkan dari para elf. Yi Bei menggelengkan kepalanya dan menolak. Apakah itu berarti kamu bisa pergi bersamaku selama Ratu Elfmu setuju? Nyonya Ratu kita tidak akan setuju. Jawab Yi Bei dengan pasti. Belum tentu demikian, karena memang begitu, aku tidak akan mempersulitmu. Ayo pergi ke Ratu Elf bersama untuk melihat apakah dia setuju. Tentu saja, Yi Bei tidak mau menuruti permintaan pemuda itu. Dia percaya bahwa ibunya pasti tidak akan setuju. Bagaimanapun, dia adalah putri para elf. Belum lagi lawannya hanya kekuatan tingkat kedua, meski tingkat pertama, para elf tidak akan mengusir putri elf itu. Yi Bei tidak mau pergi karena dia takut mengganggu rencananya membawa David menikmati pemandangan Grand Canyon. Tuan muda, saya hanya wanita elf biasa, tolong jangan mempersulit saya. Jika Anda merasa wanita elf yang ditugaskan kepada Anda tidak memuaskan, Anda dapat melamar ke keluarga elf, kata Yi Bei dengan serius. Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sebelum saya melihat Anda, saya sangat puas, tetapi sekarang saya melihat Anda, saya pikir mereka semua adalah penggemar pemerah pipi dan vulgar, dan saya tidak tertarik sama sekali. Saya hanya ingin membawa Anda pergi sekarang. Pria muda itu menunjukkan ekspresi sedih. Tuanku, saya sebenarnya
eBay ingin mengungkapkan identitas aslinya, tetapi diinterupsi secara paksa oleh pihak lain. Oke, saya tidak ingin mendengarkan omong kosong yang tidak perlu. Anda memiliki dua cara untuk pergi sekarang. Salah satunya adalah mengambil inisiatif untuk mengikuti saya untuk menemukan Ratu Elf, dan yang lainnya adalah memaksa Anda untuk menemukan Ratu Elf. Kamu pilih satu, mencoba melarikan diri di depanku, meskipun ini adalah wilayah para elf, kamu tidak dapat melarikan diri. Bersambung.